one that scratches, making me itch. Oke, hari ini aku sama teman-teman mau ke Somel. Di seberang Sambu itu dulunya adalah pabrik kayu, sekarang udah ditutup. Jadi kabarnya Somel itu adalah tempat ruang isolasi untuk ODP ataupun orang dalam pantauan. Cuman kabar yang beredar ini kan belum pasti, masih banyak simpang siurnya, apakah ODP yang baru datang langsung dibawa ke sana, atau juga saya mendengar kabarnya dikhususkan dulu untuk warga ataupun karyawan ataupun keluarga karyawan yang tinggal di sekitaran kompleks PT Pulau Sambu yang baru datang dan langsung dibawa ke sana. Dan ada juga kabarnya ODP yang sudah lama nih, maksud itu udah menjalankan masa isolasi ataupun masa karantina diri di rumah, tetapi dia selalu keluar, tidak mau mendengarkan imbauan yang berlaku. Jadi itu namanya OKK, orang keras kepala. Nah, itu bakal juga diisolasi di sana. Hari ini kita akan memberikan informasi yang valid, karena kabar-kabar yang seperti itu yang sangat diperlukan warga Kuala Eno ataupun Tanah Merah yang saat ini mau pulang, tetapi mendapatkan informasi yang belum valid seperti itu. Jadi saya sama rekan-rekan tim akan ke Somel. Let's go. Oke, tadi udah izin dari pihak Samunya, dari pihak Umas, Bapak Haji Ruslan. Kemudian udah mengizinkan kita tinggal berangkat. Oke, kita akan turun pakai pompong ke Somel di Pelabuhan Merah. Mendung bro. Nah, ini pompongnya. Kita ke tuh. Jaga jarak ya, satu kursi satu orang. Oke. Ada dua kapal yang masuk ke PT Pulau Sambu. Jadi orang-orang kapal ini menjalani masa karantina di kapal. Jadi tidak boleh naik ke wilayah PT Pulau Sambu ataupun di wilayah Desa Tanah Merah ataupun Kuala Eno. Jaraknya itu lumayan tidak terlalu jauh, saya kurang tahu pasti berapa meter dari seberang sana ke sini. Dan ini juga baru perdana sih ke Somel ini, selama ini ada. Sama, bismillah, bismillah. Tapi oke malam aduh. Oke, kita udah sampai di Somel, di pelabuhannya. Kita langsung menuju ke ruang isolasi ruang isolasi ODP, diantar sama bapak security yang ada di sini. Tempatnya gitu ya, Pak? Ya. Nah, ini pos security yang masih ada. Dulu juga sejarahnya adalah pabrik kayu, jadi produksi kayu yang bagus.
di Somel ini. Oh, ini. Tara. Oke. Gimana? Dia nih kerja. Oh, ini ada WC juga. Hari ini listrik dimasuk, kita langsung kerja. Kasur baru. Udah dibawa ya punya. Kasur sudah semua ya? Dari ini tukang-tukang masih bekerja sampai saat ini. Saya juga masuk listrik hari ini masuk. Wah, angkanya ada di situ. Oke. Nah, gimana turunnya masih seperti ini. Ini kasur yang udah dibawa ke sini. Ya hampir semuanya ruangannya seperti itu. Nah, jadi pipa ini juga ya untuk air itu ada pompanya, jadi air juga udah masuk ke, saya rasa, ke toilet masing-masing ya. Udah 20-an, kira-kira 20 lebihan kamar di sini. Ush. Jadi nomor-nomor itu ada 8A, 9A, 10A. Ya, sekitar 20-an. Kalau sejak alur. Oke, ya itu tadi sudah cukup lah ya review untuk ODP yang bakal diisolasi di Somel ini. Hotel Somel. Ya, mending isolasi mandiri lah, karantina di rumah sendiri 14 hari. Enak kalau di rumah tinggal kita aja lagi mau nurut apa enggak, seperti itu. Jadi kita akan bincang-bincang sebentar sama abang ini terkait ruang isolasi ini. Teman-teman, saya udah sama abang ini juga sama teman-teman lain coba masuk ke sana dan masih dalam pekerjaan. Siapa namanya, Bang? Yohanes Tampani. Bang Yohanes. Bang Yohanes di sini penjaga atau memang ditugaskan di sini, Bang? Memang sebagai security di sini. Oh, security di sini. Kalau menurut Abang nih, selama pekerjaan di sini nih, apakah Sambu memang sekedar buat atau memang serius menanggapi COVID-19 ini? Kalau nengok dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan tukangnya, berarti memang Sambu memang betul-betul serius untuk penanganan COVID agar kita semua tak terjangkit oleh COVID-19. Oke. Kabar-kabar ini, Bang, kalaupun mana tahu nih Abang udah tahu nih kan, yang bakal diisolasi ke sini kan itu ODP, Bang ya? Iya, betul. Orang dalam pantauan. Nah, itu ODP yang kayak mana, Bang? Maksudnya itu apakah dari zona merah terus pulang ke Kuala Eno ataupun tanah merah langsung ke sini atau khusus warga Sambu aja gitu, Bang? Oh, kalau yang saya tahu orang yang pulang tak tahu lah ini entah karyawan Sambu memang atau anaknya karyawan Sambu yang pulang ke sini langsung. Yang saya dapat info, orang Kuala Eno atau memang tempatnya sudah terkena zona merah langsung dihadang di pelabuhan, langsung dibawa ke sini, langsung dijadikan ODP di sini. ODP di sini, karantina Bang, ya? langsung di sini. Karantina langsung di sini. Bang, mengenai fasilitas di sini kira-kira kapan nih bisa digunakan untuk ruang isolasi 14 hari selama di sini? Oke, kalau fasilitasnya yang saya sudah tahu, air itu sudah bisa digunakan,
lampu udah bisa digunakan. Hari ini lagi di pemasangan Oh, listriknya. tadi tukang-tukang itu ya. Ya, itu lagi pemasangan listrik. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi baru siap. Itu pun tergantung bahan baku yang dibutuhkan nanti. Oh, seperti itu Bang ya. Yang sekali perkiraan ya masih 2 minggu. Karena Bang ini udah lama di sini, jadi siap-siap kalau saya jadi ODP saya tidak pulang. Ngeri-ngeri sedap. Oke kawan-kawan, cukup sampai di sini. Jadi kita bakal laporan lagi ke pihak Sambu. Kita diajak ke diesel ya, ke tempat apa namanya, pemasok listriknya ya. Oh, oke. Ke diesel pun genset perlistrikan yang akan menghidupkan ruang isolasi, maksudnya menghidupkan lampunya ya, bukan menghidupkan ruangnya, hidupkan lampu. Di sini dia tempatnya, ini tempatnya bos. Ini salah satu mesin yang bakal menghidupi listrik di ruang isolasi nanti. Di Bapak ini merupakan tenaga ahli kelistrikan yang dikirim dari Pulau Sambu dan akan mempekerjakan listrik yang sudah lama mati suri. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama melihat video yang saya lampirkan tadi. Itu bagaimana keadaan ruangan isolasi di Somel yang sedang dipersiapkan oleh pihak PT Pulau Sambu Kuala Eno. Jadi sudah ada kasurnya, air sudah mengalir di toiletnya, kemudian listrik juga udah masuk. Tinggal persiapan-persiapan lainnya yang dipercepat sampai nanti bisa digunakan. Nah, untuk tahap pertama ini disediakan ruang isolasi itu sebanyak 6. Kemudian berikutnya akan ditambah menjadi 12 ruangan sampai menjadi full 24 kamar ataupun 24 ruangan. Nah, sekarang mari kita dengar bagaimana kabar validnya. ODP yang bagaimana sih yang bakal dirujuk ke Somel tersebut. Setelah saya dan rekan-rekan tim survei tempat isolasi tersebut, dan malamnya kami ketemu sama Pak Haji Ruslan selaku Humas PT Pulau Sambu Kuala Eno. Kami berbincang-bincang. Nah, beliau juga yang memberikan izin kepada kami untuk melihat ruangan isolasi di Somel. Jadi kata beliau, ruangan itu memang sudah pasti, sudah benar dibuat untuk ODP. Nah, jadi kami tanya, ODP yang bagaimana Pak? Jadi kata Pak Haji Ruslan, ODP ini pertama kami perketat untuk karyawan PT Pulau Sambu. Nah, jadi yang berstatus karyawan PT Pulau Sambu ataupun keluarganya, keluarga dari karyawan ataupun dari jajaran-jajaran PT Pulau Sambu itu kalau sudah pulang
pulang dari rantauan ataupun pulang ke Kuala Eno ini, ke Tanah Merah ini, nah itu langsung wajib isolasi ke Somel. Nah, bagaimana kalau yang bukan karyawan, kalau yang bukan keluarga karyawan? Jadi beliau bilang, kami juga sudah memberi wewenang kepada Satgas Satuan Gugus COVID-19 Kecamatan Tanah Merah untuk menggunakan ruangan isolasi tersebut juga yang bukan karyawan PT Pos Sambo ataupun yang bukan keluarganya. Jadi saya ataupun teman-teman ataupun siapa saja yang berstatus karyawan, keluarga dari pihak PT Pos Sambo ataupun biasa-biasa saja yang ingin pulang ke kampung kita itu wajib isolasi di Somel. Tapi yang menentukan ODP ini adalah pihak dari kesehatan. Ya, ini juga bagian dari tim Satuan Gugus Depan Kecamatan Tanah Merah. Setelah ketemu sama Pak Haji Ruslan, saya langsung menghubungi Pak Haji Sum, langsung ke rumahnya, juga berdiskusi mempertanyakan bagaimana sih status ODP ini kalau yang bukan dari karyawan ataupun yang bukan dari jajaran PT Pos Sambo Kuala Eno. Nah, jadi ikuti prosedurnya. Sekarang pintu masuk cuma satu zona, yakni di pelabuhan perhubungan, pelabuhan dekat Masjid Raya itu. Nah, setelah kita datang, kita akan diperiksa, dicek suhunya, catat riwayat perjalanannya. Itulah penting kalau kita jujur. Kenapa? Kebohongan kita bisa menyebabkan orang lain celaka. Saya yakin itu, karena virus ini yang dibahayakan adalah penyebarannya. Itulah dari awal pemerintah menghimbaukan social distancing, physical distancing, jaga jarak, cuci tangan, keluar rumah pakai masker. Ingat, kalau yang pakai masker kain dan masker seperti ini juga bisa dicuci. Rajin cuci, minimal punya 3 stok masker. Karena sekali pakai itu, kalau yang kain, setahu saya dapat informasi itu 4 jam batas pakainya. Setelah itu dicuci. Kalau yang ini, cucinya pakai air hangat. Nah, kawan-kawan, itulah informasi yang sudah saya dapatkan. Jadi kalau menurut saya, pikir kembali, apakah kita akan pulang kampung atau kita bertahan di rantauan? Jika teman-teman siapa saja yang di luar sana ingin pulang menemui keluarganya, sekarang bentuk sayang itu adalah bertahan di rantauan. Jika memang tetap bersikeras ingin pulang, ya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di sini. Mau tidak mau, isolasi mandiri di Somel. Kalau saya pikir 2 kali untuk pulang. Saya akan bertahan di rantauan sampai pandemi ini berakhir. Kemudian saya mengajak teman-teman yang masih suka nongkrong, yang masih suka ngopi-ngopi setelah pulang sholat tarawih, yang masih suka nimbrung teman-temannya yang jualan takjil pada sore hari. Maaf, saya tidak maksud menyinggung, tapi saya mengajak kurangi keramaian. Sekarang di daerah kita yang tidak pakai masker disuruh balik ke rumah mengambil masker. Pakai masker kalau memang mau keluar. Itu artinya wajib. Kita juga mesti tahu berapalah jumlah tenaga medis kita di sini kan. Tidak banyak. Ya kalau satu itu aja pasti berakar. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita menunggu satu positif baru kita tidak mau nongkrong, baru kita tidak mau ngopi, baru kita tidak mau keluar rumah? Jadi berpikirlah yang cerdas. Ini untuk kebaikan kita semua. Garda terdepan adalah kita semua. Jadi kalau mau cepat pandemi ini berakhir, mari sama-sama kita bantu menerapkan social distancing, physical distancing, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan membersihkan diri. Juga tak lupa rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman, demikian informasi yang saya berikan. Jadi kalau ada yang masih keliru ataupun ingin bertanya, silahkan komentar di bawah. Selagi saya bisa memberikan informasi, saya akan bantu berikan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan juga loncengnya, biar kalau ada konten terbaru dari saya langsung masuk notifnya ke handphone teman-teman. Jadi dukung terus karya anak daerah. Salam hangat, mari kita sama-sama putuskan penyebaran
COVID-19 di Kecamatan Tanah Merah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.